kekuatan, ya, ketambahan, dan terus untuk bisa berbicara lantang. Karena yang selama ini dokter lihat rasakan, beliau adalah orang yang berbicaranya cukup lantang. Oh iya, ada satu lagi soal penyogokan 2 miliar, ya, oke, sampaikan dari sebagai terakhir ya, teman-teman terakhir informasi. Jadi kita bercerita kepada dokter, beliau menerima uang sebesar 2 miliar dari DRL. Dari cerita Doktif nih, jadi NM sempat menerima uang 2 miliar dari DRL nih guys, waduh. Sebagai uang tutup mulut. Tutup mulut apa? Ini berdasarkan versi cerita dari NM. Bahwa DRL ingin NM tidak lagi berkoar-koar soal saham yang diminta oleh DRL sebesar 20% kepada owner branding inisial F. Make sense. Waktu itu ini kita emang ya, waktu itu emang dia berkoar-koar soal lu juga ikut-ikutan si DRL ini, kata nih kita ya kan, soal kasus ini karena lu juga menerima saham sekian persen. Ternyata bener ya, bahkan ada sogokan uang yang dilakukan oleh DRL kepada NM nih sebesar 2M guys. Ya, ini ada kesempatan jika kamu koar-koar soal pemerasan, bagaimana dengan diri kamu sendiri yang diduga meminta saham 20% kepada brand owner dengan inisial brand owner D inisial M. Paham lah ya. Di saat owner brand tersebut sedang jatuh ini. Ya, apakah juga tidak disebut dengan pemerasan? Saham 20% dan NM diminta untuk tutup mulut. Akhirnya ditransfer lah di bawah miliar. Jadi yang bisa alias kan NM mulai berkoar-koar lagi. Kenapa? Karena NM sudah masuk. Ya, jadi dianggap NM sudah nggak bisa berkoar-koar lagi. Ya, jadi sehingga dia bisa mulai lanjut. Ya, jadi DRL fokus aja di kasus kamu Polda Metro Jaya. Istri kamu silakan tunggu panggilan. Kamu pun akan dipanggil dalam waktu dekat. Paling lambat minggu depan kamu akan dipanggil juga. Nah, loh. Ikutin semua prosedurnya. Bertanggung jawab terhadap kerugian masyarakat yang sudah kamu sebabkan. Iyalah. Oke, belajarlah menjadi dokter yang gentle. Karena sebentar lagi teman-teman akan jadi oleh Mahkamah Kode Etik Indonesia. Oke, guys ya. Oke. Makasih ya, sampai berbuka puasa. Sampai salam dokter, dokter detektif. Bye. Umrohnya kapan dok? Ajuta ya. Ya. Video boleh kan? Kompak banget nih wartawan nih ya. Dapat kabar bagus nih ya sore ini ya gitu. Ada penyuapan, dugaan penyuapan yang dilakukan oleh DRL kepada NM untuk tutup mulut agar tidak berkoar-koar lagi soal saham ya. Dugaan menaruh saham kepada Dokter D ya. Dokter D, paham lah. Ya, itu adalah video sore tadi ini di mana Doktif pasca melakukan pemeriksaan atas pelaporan dugaan pencemaran nama baik dari DRL ya kepada Doktif ini gitu. Ya, menurut aku itu kayak senjata makan tuan gak sih gitu. Ibaratnya yang dilaporin soal pencemaran nama baik adalah soal produk WT ya. Tomat putih itu loh, yang ternyata nggak ada kandungannya. Ya itu senjata makan tuan lah. Kemarin udah di-review di depan anggota DPR Komisi 6 ya, gitu. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kandungan white tomato itu, atau white tea, atau apalah itu, tomat putihnya itu nggak ada, 0%. 0% ternyata. Waduh, parah dong. Doktif makin vokal tentunya dia ketika dimintai keterangan di depan penyidik itu, gitu. Nah, selain dimintai keterangan, tentunya Doktif juga membawa beberapa bukti ya, bukti hasil lab. Ya karena memang tuduhannya soal pencemaran nama baik soal produknya itu gitu, produk si tomat-tomat itu gitu. Ya Doktif gamblang lah menceritakan sesuai dengan keterangan yang kemarin juga dilakukan di depan anggota DPR Komisi 6 kemarin yang begitu lugas, tegas gitu Doktif ya, tanpa ada ragu karena yang dia omongin, yang dia jelasin, yang berusaha ia buka itu adalah soal kebenaran gitu. Jadi berdasarkan kejujuran, jadi ya nggak ada beban gitu loh. Nah, jadi gini ya, dari keterangan Doktif tadi ya mengenai Nikita Mirzani yang akhirnya ditahan, dikiranya oleh mafia-mafia skincare ini bakal adem ayem, mereka bakal selamat karena yang vokal sejauh ini ya, yang gembar-gembor, yang menggaungkan soal kejahatan skincare ini ya Nikita Mirzani ya gitu.
seperti yang kita tahu, kemudian dibantu oleh eksekusinya yang dilakukan oleh Doktiv dengan bukti-bukti hasil lab gitu. Ya, ternyata di balik di pengorbanan Nikita Mirzani, kemudian vokalnya Nikita Mirzani sejauh ini, kemudian juga soal mengungkap kebenaran dan juga kejahatan para mafia skincare ini yang sudah banyak merugikan banyak orang, yaitu diterima oleh masyarakat bisa mencerna ini dengan baik dan bisa menilai ya semua kejadian, kejahatan, atau apapun itulah sebutannya ya, yang menimpa masyarakat Indonesia tentang dunia perskincarean yang memang kepada kenyataannya seperti ini ya, bobrok banget gitu, penipuan, kemudian overclaim, overprice, ini itu gitu ya, belum lagi mengandung zat-zat yang berbahaya lah gitu. Aku nggak sekali dua kali bahas ini, udah sering banget ya bahas soal ini gitu. Jadi memang kejahatan itu benar adanya, nyata gitu. Jadi para buzzer-buzzer yang udah selama ini kayak denial tentang ini, itu stop. Ini pada kenyataannya di depan mata kita semua hal ini terjadi gitu. Kejahatan ini terjadi. Bahkan korban-korbannya itu sudah banyak dari kejahatan skincare ini gitu ya. Yang owner brand atau para mafia skincare ini ya nggak peduli sama nasib para customernya gitu. Ibaratnya kalau terjadi apa-apa gitu. Yang penting jualan mereka laku, laris. Mereka banyak uang, kaya raya, cukup udah. Mikir apa lagi mereka? Mau peduliin customer yang mungkin bakal kulitnya kenapa-napa lah gitu, atau apapun itu ya gitu, resiko dari penggunaan bahan-bahan berbahaya ataupun yang tidak berbahaya tapi tetap aja merugikan ya secara materi. Kemudian yang dibicarakan oleh Doktiv tadi ya, soal kandungan tomat-tomat tadi itu, yang tadi yang ternyata 0% gitu loh, nggak ada kandungannya gitu, 0% tomat itu, jadi nggak berefek apapun. Kalian udah beli 1,5 juta tapi kalian pakai sampai kiamat juga nggak akan ngefek ke kulit kalian gitu. Jadi poinnya, meskipun Nikita Mirzani saat ini ditahan, itu tidak menyurutkan niat atau semangat dari Doktiv sendiri. Bahkan beberapa waktu lalu itu Doktiv menyatakan bahwa ada beberapa ancaman yang mengerikan yang ada pada dirinya gitu ya, selama dia vokal sejauh ini gitu. Namun ketika Nikita Mirzani di dalam, Doktiv ini makin gencar ya, makin pede, makin semangat gitu. Dia bukannya takut, bukannya melempem atau apa, wah, dia makin maju, jadi garda terdepan, dia pasang badan untuk masyarakat gitu. Karena ya memang itulah pada kenyataannya ya gitu. Ya emang harus diperangi sih mafia-mafia skincare ini gitu. Mau ke Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi laporan dari DRL yang melaporkan Doktiv pencemaran nama baik karena white tomato. Ah, di situ kan udah paham kan? White tomatonya aja udah jelas menipu. Enggak, bukan dirilis, bilang aja menipu. Emang nipu gitu. Mau ngomong apa? Laporin, Tera, coba bilang, WT menipu gitu. PT kamu nipu, udah. Mau ngomong apa kamu? Gitu. Itu udah jelas, Badan POM udah merilis. Gitu. Cuman seharusnya Doktiv bakalan minta untuk adanya laporan. Jadi emang konkret ya, Badan POM itu sudah merilis hasil itu gitu, bahwa memang kandungannya nggak ada gitu. Pidana ya. Kenapa? Karena ini jelas sudah melanggar, berjalan bertahun-tahun. Siapa yang suruh pasang stiker tomat itu? Udah nggak ada tomat putihnya, dipasang stiker tomat putih, pakai profesi dokter, sekarang ngurusin soal pemerasan. Kamu sadar nggak? Coba Doktiv ingetin lagi ya, Doktiv ingatkan lagi tentang penyogokan yang dilakukan oleh DRL. Nah loh. DRL, kamu lupa ya? Kamu kan nyogok NM 2 miliar. Ini pengakuannya NM ya. NM mengakui ke Doktiv. Waduh, ini alamat masuk terowongan dah. Hilang apa nggak sinyalnya? Ini macet banget ya, macet banget guys. Jadi NM mengakui ke Doktiv bahwa beliau menerima dana 2M dari DRL. Untuk apa? Untuk menutup mulut NM. Ya, jadi NM kok udah keluar-keluar nih, bener guys ya. Apa keluar-keluarnya? Keluar-keluarnya adalah DRL meminta saham 20% kepada owner brand D, inisialnya M, untuk memperbaiki citranya. Makanya muncullah podcast mereka. Paham kan? Jadi ada kontrak guys, pemberian saham 20%. Kalau nggak dikasih saham 20%, maka nama kamu nggak akan aku perbaikin. Itu namanya pemerasan bukan? Wah, teralip. Coba Doktiv tanya ke DRL, jangan amnesia juga deh kamu. Orang lagi susah, udah jatuh,
sama kamu kasih tangga lagi, ketimpuk tangga, ya. Kamu minta lagi saham 20%, ada perjanjiannya. Dan itu kamu ucapkan dan direkam sama TNM. Ya, makanya TNM koar-koar, kan kamu sendiri yang bilang saya minta saham 20% dari owner Brande inisialnya M untuk memperbaiki namanya di publik. Brande Masuk ke podcast inisialnya saya. M. Kan begitu kan ya? Nah, sekarang Doktif tanya, itu pemerasan bukan namanya? Gitu. Bener nggak? Jadi Masuk semua deh pokoknya nih owner-owner ini ya. DRL. Oh iya, ada 2 pertanyaan. Satunya lagi pertanyaan kamu bahas soal podcast yang pemerasan itu kok sudah nggak pakai kopiah, udah nggak pakai sorban, gitu ya. Jadi identitas kopiah dan identitas pemakaian sorban itu hanya digunakan pada saat jualan, guys. Ya, malu ketahuan sama Doktif kalau kamu mau mempermainkan agamanya Doktif. Astagfirullah. Malu ya? Gitu. Sekarang Doktif bilang ya, kamu fokus. Ya DRL, kamu fokus dengan panggilan di Polda Metro Jaya. Istrinya kamu sudah dipanggil 2 kali. Oh, istrinya udah Kok dipanggil nggak 2 kali. DRL. Kenapa? Ya tatut DRL, tatut. Udah hadepin, ya. Jadi nanti insya Allah sebelum Lebaran sudah naik sidik, ya guys ya, karena bukti-buktinya udah jelas banget, nyata banget ya, gitu. Jadi Dokter Ya, kalau percaya kinerja Polda Metro Jaya. Badan POM udah merilis ya, siap, apalagi siap. sih? Udah, kamu fokus aja DRL. Mau bukti nggak usah konkret podcast apa sana lagi? Sini, podcast sana sini giring opini. Nanti NM kalau ngoceh kamu kena, ya. Cuman kamu berani ngocehnya karena NM-nya lagi di dalam. Coba kalau NM-nya keluar, kamu nggak akan berani karena kamu sudah Dicep. nyogok NM. Ya, gitu. Itu ceritanya dari TNM. Ya guys ya, jadi TNM. banyak nanti yang akan dibongkar sama TNM. Doktif tidak tahu keseharian beliau. Ya nggak mungkin dong Doktif ngawasin, tapi Doktif mendengarkan pengakuan dari beliau sendiri. Ada rekamannya guys ya. Rekaman kalau DRL itu menandatangani perjanjian kontrak bahwa Anak udah owner fix. Brande inisial M itu harus memberikan saham 20% kepada DRL agar namanya baik gitu, untuk memperbaiki citra owner Brande si M ini. Gitu. Citra owner brand lah. Apalah. Nah, ya oke. Sekarang kita bahas soal permintaan maaf ya. Yang tadinya dulu nih, kalau kalian bisa flashback nih, permintaan maaf dari seorang owner brand yang gantung gitu, yang nggak jelas gitu permintaan maafnya apa, memberangkatkan si war itu, atau soal kegaduhan skincare-nya atau apa gitu ya kan. Dulu kan nggak jelas tuh permintaan maafnya apa gitu, nggak disebutkan gitu satu persatu permintaan maaf karena kami melakukan ini, karena sesuatu ini, hal ini gitu. Itu nggak, itu dulu gantung banget gitu, nggak jelas gitu. Tapi ya sekarang syukurlah kalau sudah mengakui kesalahannya ya gitu. Ya harusnya dari awal jadi kelar sih sebenarnya gitu. Ngeyel sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Enda Gladys. Saya Dr. Atoba Mufid. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada dokter detektif yang telah mereview salah satu produk kami. Saya mohon maaf dan saya akan memperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melvina Usanti Telat woi. dari Daviana Skincare. Video ini dibuat atas dasar kesadaran diri yang menganggap selalu benar apapun keputusan yang saya buat. Saya sudah salah mengartikan atas kritik yang saya dapat dari orang lain bertujuan tidak baik untuk brand saya. Terkhusus kepada dokter detektif, saya meminta maaf atas perilaku saya yang tidak berkenan. Tapi di luar dari itu, saya menyadari bahwa kritik dan saran dari dokter detektif bertujuan untuk membangun brand saya agar lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Ya kan iya dari Saya meminta awal. maaf kepada seluruh customer dan seluruh masyarakat atas kelalaian saya yang tidak teliti sehingga semua ini bisa terjadi. Saat ini kami dalam proses pembenahan. Saya juga telah menghimbau seluruh mitra Daviana Skincare, distributor, agen, reseller untuk tidak live streaming sementara waktu sampai menunggu semua hasil pengujian lab mandiri selesai dilakukan. Dan kedepannya kami berkomitmen untuk terus fokus menjaga kualitas produk Daviana Skincare. Kami juga akan berbesar hati kedepannya untuk menerima apapun saran dan kritik dari customer Daviana. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Saukia, owner dari brand Skin, mengucapkan terima kasih banyak atas kritik dan saran kalian untuk produk kami. Saya di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah kami perbuat.
berbuat atas kesalahan produk kami yang over. Ya udahlah, kita hargain lah ya permintaan maaf itu ya gitu. Ya udahlah, berbenah. Ya, tapi ya memang harus dipertanggungjawabkan ya atas semua kegaduhan dan juga apa nih kerugian masyarakat selama ini gitu ya. Merugikan siapa aja kayak gitu sih. Kalau mungkin memang ada proses hukum yang berjalan ya memang harus dijalani ya. Mau gimana lagi gitu. Gimana nih menurut kalian soal permintaan maaf ini ya? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Makin terpampang nyata takutnya para mafia skincare dengan review jujur wanita Amazon Nikita Mirzani. Kabarnya ada beliau yang tajir melintir si mafia skincare ini mendanai semua kehebohan ini. What? Makin terpampang. Oke lah, itu sedikit updatean hari ini ya gitu. Oh ya, ini 17 ya, tanggal 17 kan? Ya, ini ulang tahunnya NM ya, gitu. Bahkan juga anak, keluarga besar dari NM juga menjenguk, bahkan di pergantian jam dari 16 ke 17 di tanggal tersebut, itu mereka ada beberapa sahabat dan juga keluarga yang juga melakukan tiup lilin ya di depan Polda, ketika itu ya, gitu. Tempat di mana kita ditahan gitu. Ya, cukup mengharukan. Kemudian juga soal anaknya yang datang ke tahanan gitu ya untuk menjenguk ibunya gitu, nggak kebayang sih ya, karena dari video-video yang sudah beredar juga ya dari anak-anak NM ini itu begitu rindunya dengan sosok ibunya gitu, nggak kebayang mereka ketika bertemu ya. Kemudian juga kemarin update-annya ada Loli yang melakukan live jualan juga gitu. Loli makin cantik, makin glowing, wah orkanya begitu nyata ya, makin terlihat bening banget dah, cantik pol pokoknya mah. Oke deh, itu sedikit update untuk kali ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirnya minta maaf juga ya. Keren ya. Akhirnya terbongkar ya. Hebat dah pokoknya nih.